Halo Shalom Bapak Ibu hamba Tuhan yang ada di seluruh kawasan daerah dan juga kota seluruh pelosok tanah air. Khususnya bagi Anda yang berada di bawah naungan BPDGB di Jakarta. Ya, kita ketemu lagi dalam program yang akan membahas hal-hal yang tidak akan jauh dari pandangan teologis, namun praktis untuk dilakukan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Salam sehati, saya PDM Andi Hermawan. Di studio mini BPDGB Jakarta, kita akan ngobrol topik bicara mengenai generasi. Ya, kalau sebelumnya kita bicara mengenai jomblo, untuk itu narasumbernya masih juga bukan tetap jomblo, tapi tetap bersama. Iya, ada Bapak Pendeta Abram Suala. Shalom, Pak. Shalom. Ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Juga ada Bapak Pendeta Hari Sepulur. Amin. Shalom. Ya, dan juga Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom. Ya, dan ada secangkir teh untuk kita nikmati. Mari kita ngeteh. Ayo ngeteh. Ngeteh, Pak. Iya, mari Pak. Puji Tuhan ya. Iya, langsung saja saya akan membahas mengenai generasi ya. Di setiap perbedaan tentang waktu generasi, tren, selalu ada complaining, ya, selalu ada complaining mengenai yang kita sebut sebagai kaum muda. Ya, apa saja sih yang dikomplain? Biasanya mengenai tingkah laku mereka, lalu kemudian manners mereka, ya, ethics mereka, lalu belum lagi hal-hal yang lainnya. Nah, saya mau tanya dulu kepada Pak Pendeta Hari Sepulur kali ini. Bagaimana pandangan Bapak mengenai secara universal generasi yang disebut anak-anak muda ini? Anak-anak muda sekarang adalah anak-anak muda yang kreatif. Ya, anak-anak muda sekarang adalah anak-anak muda yang punya pemikiran jauh ke depan. Karena apa? Sudah ada media yang keren yang mendukung kreativitas mereka, mendukung apa yang mereka kerjakan. Ya, dan bersyukur loh kalau gereja-gereja Tuhan punya anak-anak muda yang kreatif. Karena anak-anak muda yang sekarang tidak bisa kita bendung. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita arahkan nanti. Ya, keren banget loh media di gereja-gereja itu kebanyakan anak-anak muda sekarang. Ya, itu betapa cepatnya ya. Sekarang setiap kali saya bilang khotbah kemana-mana kan, yang hubungin anak muda. Pak Pendeta, Esther, PPT-nya mana? Ini luar biasa. Ya. Anak-anak muda sekarang kegerakannya keren banget, ya, keren. Dan saya bersyukur saya bisa menikmati masa-masa jadul dan lompatan media yang luar biasa, dan saya masih menikmati. Iya, itu kalau di ruang lingkup dalam penggembalaan yang tentunya sehat, sehingga punya komunitas yang sehat, terbentuklah karakter anak muda yang juga aktif dalam pelayanan, kemudian juga mereka kreatif juga dalam melaksanakan tugas-tugas. Lalu bagaimana dengan anak muda di luar? Apakah juga mereka juga kreatif juga, atau ada hal-hal yang lain yang sebenarnya menjadi PR dan menjadi tugas bersama kita sebagai hamba Tuhan, khususnya di kalangan Gereja Bethel Indonesia, Pak Hari? Kreativitas anak-anak muda di luar ini yang menurut saya cukup tanda kutip membahayakan. Kenapa? Karena gini, yang pertama mereka yang dianut pun liar, gitu ya. Jadi harus kemudian mereka punya panutannya adalah orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan membahayakan siapa? Generasi muda yang dari dalam gereja itu. Makanya tugas kita sebagai hamba Tuhan, ayo memberi wadah kepada anak-anak Tuhan itu bukan saja untuk anak-anak yang sudah bergereja dengan kita, tapi juga anak-anak muda di sekitar gereja kita. Wah, kalau kita bisa menjangkau mereka, dahsyat. Oke, saya sebelumnya, makasih Pak Hari. Sebelum ke Pak Bun Mintat, saya ke Pak Abram Suala. Sebagai seorang ayah rohani, gembala dari sidang jemaat, khususnya yang dipanuti dan disegani oleh anak-anak muda. Apa yang Bapak lihat, perbedaan kultur dan juga tren dari masa dulu ke sekarang? Apakah begitu jauh jurang pemisahnya atau sebenarnya PR-nya itu adalah sama? Iya, sebelum saya jawab, saya ada kata kunci bahwa anak muda bagi saya ya adalah pemegang tongkat estafet.
mau tidak mau, siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu, mereka itu adalah pemegang tongkat estafet. Kalau saya ingin masa depan gereja saya, tanda kutip ya, akan lebih bagus dari sekarang, harus saya rangkul dia, harus saya didik dia, harus saya benahi dia, harus saya dekati dia. Semakin kita konfrontasi dengan mereka, lalu tongkat estafet siapa yang mau pegang? Gereja kita mau model apa? Kita arahkan masuk. Itu inti dari kata kunci pembicaraan hari ini ini dari sudut saya tentang anak muda. Jadi saya sangat menghargai mereka. Nah, perbedaan pokoknya sebenarnya kalau orang lama, orang tua itu selalu ngomong masa lalu. Anak muda bicara masa depan. Dulu ya, dulu itu Om kalau ini jalan kaki, kau tapi masih tetap semangat. Kamu udah ada mobil, udah ada motor, tapi begini bla 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 bla. Itu dulu nggak bisa sama. Ya, dulu apa kita harus sama? Saya datang ke BPD kayak Yesus dulu naik keledai. Mau sampai kapan? Gunakan segala itu dan saya suka ya dengan Pak Hari tadi bilang, saya termasuk menjadi generasi yang perubahan yang sangat cepat. Tahun 90, ya saya ke Amerika itu tahun 90 tahun 2000 ya. Tahun 90 saya menikah, tahun 95 itu percepatan handphone. Cepat sekali itu, 95 cepat sekali. Tapi memang masih itu ya besar kayak minuman anak TK begitu kan. Yang kalau lempar orang itu antara dua, antara benjut sama marah orang. Lalu tahun 2000 cepat sekali teknologi. Saya pertama kali ke Amerika itu tahun 2000 masih foto di after dicuci. Ada kalau zaman sekarang saya di luar negeri atau apa kan bisa video call. Betul. Ya kelahiran cucu kayak video. Kalau dulu kan susah. Saya cetak di Amerika, saya kirim ke Jakarta, orangnya nyampe, ada sebagian foto nggak nyampe. Iya. Karena kalau dulu belum real time seperti sekarang ya Pak. Saya selain itu saya pernah menjadi ketua Korda DKI. Ya, itu peralihannya sangat cepat. Waktu itu ada penggantinya Pak Timotius Tan ya. Beliau itu anak muda yang ini kreatif, jadi name tag-nya langsung dibuat di situ. Model PPT-nya, wah jadi semuanya. On the spot itu langsung mereka ready ya. Lalu dalam acara semakin hidup. Nah, puji Tuhan saya menikmati itu. Maka hanya orang bodoh, maaf ya, hanya orang bodoh yang membenci anak muda. Mengapa? Bodohlah kita, karena masa depan anak cucu kita dipegang mereka. Ya, gereja kita modelnya kayak apa dipegang mereka. Jangan musuhin. Peluk mereka, arahkan, didik mereka. Kalau kita bisa mengambil hati mereka, yang penting ambil hati ya. Kita mau sesatkan mereka pun bisa. Kalau kita yang penting dia pro sama kita. Tapi kalau mereka nggak pro sama kita, sebagus-bagusnya program tidak akan jalan. Saya sepakat. Yang penting bagaimana kita mengambil hati mereka, bukan kompromi dengan dosa ya, tapi memakai mereka karena itu adalah bentuk gereja masa depan kita. Jangan benci anak muda. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Hari dan juga Pak Abram. Saya coba gabungkan sebelum nanti kita tanya, dan saya akan juga minta cerita kesaksiannya gitu. Karena saya pernah bicara dengan beliau mengenai anak-anak putra-putri beliau. Salah satu rekan-rekan saya juga sempat bertanya begini, bagaimana ya cara untuk bisa masuk ke dalam jiwanya anak-anak muda ini? Karena kadang-kadang kok seperti bentur tembok gitu. Mereka tahu apa yang jadi ibaratnya modelnya tuh kayak susah untuk submit, lalu kemudian selalu kelihatannya kayak apatis gitu. Tetapi sadar betul bahwa
mereka ini butuh kebenaran dalam diri mereka. Mereka sudah tahu bahwa hidup di luar Tuhan itu sesuatu yang berbahaya. Tetapi sulit sekali. Jadi mungkin terjadi juga yang tadi Bapak sampaikan. Terjadi konfrontasi-konfrontasi yang tidak perlu, tidak disengaja, tapi bagaimanapun juga dibutuhkan juga semua energinya, semua kreativitasnya. Nah, dari pengalaman Bapak-Bapak, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Mungkin barangkali ada langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan untuk semua hamba Tuhan, terutama yang statusnya sebagai gembala sidang yang memang sampai saat ini masih menemukan jalan buntu atau tembok yang begitu keras untuk bisa menemukan hati person to person dari generasi muda ini. Kita ambil konteks untuk pelayanan dulu, baru nanti kita akan keluar. Betul, oke ya. Oke. Saya dulu, Pak. Yang tua dulu ya. Kita sudah doa dari kalau doa dulu berarti kita mulai dari opening lagi berarti. Pakai masker lagi gitu. Jadi mencoba untuk berempati, anggap saya anak muda begitu. Kenapa? Jangan mencoba untuk anak muda mengerti kita yang lebih tua. Mengapa? Karena dia belum pernah jadi tua. Saya setuju. Kita pernah jadi muda. Ya, Jadi kita yang harus masuk ke mereka. Ya. Karena kita pernah muda, mereka belum pernah tua. Yang kedua, lakukan apa sih anak muda yang lakukan? Ya. Dalam setahun terakhir ini saya suka ngajak makan mereka. Emang sih keluarin duit juga. Ya, ajak ngobrol, makan. Mereka kan suka ngopi, suka makan, ngobrol. Ya, kita keluarin modal untuk nggak apa-apa untuk demi kedepannya gereja akan lebih bagus. Karena saya bilang sama mereka, Anda siap nggak untuk menerima tongkat estafet ini? Nah, kalau Anda siap, ya ngertilah sejarah gereja ini, maunya Om itu apa, ya dicatat aja, mau dilakukan ke depan, yang jelek bisa dihapus, yang bagus bisa ditingkatkan. Bagus, kebetulan maaf, saya pernah menjadi ketua remaja DPA yang pusat ya. Saya ketua remaja pertama kali. Karena dulu saya usulkan dari sekolah minggu ke pemuda itu ada gap. Ya, dan banyak yang hilang. Maka harus ada intervalnya yaitu remaja. Saya yang mendirikan remaja Betel Indonesia pertama kali di GBI Petra di Pekalongan. Artinya bukan mendirikannya tapi ngojok-ngojokin ayo kita bikin. Karena saya di sekolah minggu kegedean, di pemuda kekecilan. Dibuat interval itu. Nah, jadi saya coba memahami, oh anak remaja begitu, anak pemuda begitu. Dan di gereja kami setengah paksa untuk namanya sekarang zamannya youth ya. Youth itu intervalnya terlalu luas dari anak SMP ke sampai kuliah. Sempat ada adu argumentasi dengan ketua youth, dianggap kami ini ingin menghabisi youth gitu ya. Oh bukan, remaja biarin, pemuda bisa. Kita itu taat organisasi Pak. Maaf ya, kita gereja kecil itu taat organisasi. Kalau organisasi bilang jangan pakai nama jemaat titik-titik, ikuti posisi di mana jalan, kami ikuti. Yang lain kadang-kadang nggak ikuti. Ya, lalu nggak ada itu istilah youth itu. Nggak ada itu istilah youth. Ya biarin tahu. Dan juga ada nilai edukasi. Yang ini jangan dihapus ya. Jangan diedit yang ini ya. Yang sana pura-pura nge-tag WA. Yang ini jangan diedit. Jadi misalnya ya, youth itu untuk keluar. Nggak ada youth. Adanya remaja Betel Indonesia. Pemuda Betel Indonesia. Dewasa muda itu nggak youth lagi Pak. Ya tapi nggak masuk youth. Jadi kalau mau keluar youth nggak apa-apa. Tapi organisasi namanya RBI, PBI. Dan itu agak lama. Tapi puji Tuhan pemuda kami akhirnya bisa saya luluhkan. Lalu remaja juga, apa sih masalahnya, kurang apa, kurang pede, kita latih untuk bisa berani di depan. Karena kalau gabung itu
remaja itu kayak Cooper, jadi yang pemudanya yang ngurusin gitu. Saya pisahkan, Oktober ini pisah, November sudah pisah sama sekali. Musik, media, semuanya remaja. Ini juga kalau mau ibadah gabungan hanya dipuji-puji. Sebulan sekali PA silakan. Karena jujur saja, saya ngobrol sama Pak Ari kan, kita itu agak sulit untuk ngobrol pada anak SMP sama yang kuliah. Iya, betul. Gapnya terlalu jauh. Itu menurut saya. Jadi jangan dibenci lah anak pemuda. Jangan mudah kesel ya. Jangan gitu mudah kesel, mencoba memasuki dunia itu karena mereka adalah pemegang tongkat estafet. Jikalau kita rindu ada pertumbuhan dan perpanjangan masa depan untuk pelayanan kita tentunya ya. Ya mau nggak mau kita akan mati kok. Kita udah selesai, udah tua. Mereka yang akan melanjutkan. Nah kalau kita menyingkirkan, membenci yang melanjutkan, jadi apa? Nggak ada kelanjutannya itu. Mau nggak mau harus rangkul mereka. Iya, gitu. Terima kasih Pak Abram Suala. Pak Bun Mintat, teman-teman saya bilang begini, kalau saya dididik sama orang tua yang takut Tuhan sih boleh lah. Tapi orang tua saya kenal Tuhan aja enggak, dia bilang gitu. Saya juga kenal Tuhan, puji Tuhan nih gue kenal Tuhan, jadi gitu ya. Jadi pendeta lagi gitu ya. Tapi posisinya adalah saya karena pernah bicara-bicara dengan Pak Bun Mintat dan saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bapak, bagaimana Bapak menceritakan putri-putri Bapak itu memiliki konsep dan juga ritme kehidupan yang bisa dikatakan duplikasi sebagian dari apa yang Pak Bun Mintat lakukan gitu ya. Yang mungkin notabene untuk anak-anak muda sekarang, masa sih apakah itu sesuatu yang benar-benar bisa membuat saya maksimal, sementara itu kok kayaknya kita biasa-biasa aja lah, simple-simple aja, karena ya ibadah juga kadang-kadang dibuat simple ya, kemudian akhirnya juga fun, tapi sebenarnya ikut Tuhan kan tidak se-fun itu prosesnya, walaupun endingnya sebenarnya pasti akan fun dalam konteks yang benar, tapi kan fun di anak muda itu kan life is for fun, so enjoy it gitu loh. Sedangkan funnya kita tuh sebenarnya ya selama kita hidup itu, selama itu pula kita menjadi hidup yang menyenangkan. Apa yang Bapak lakukan dan Bapak terapkan sebagai orang tua yang sudah kenal firman Tuhan, dan keuntungannya apa? Kita lepaskan Bapak sebagai hamba Tuhan ya, tapi Bapak sebagai yang sudah kenal firman Tuhan. Jadi, saya. Silakan. Jadi manusia itu di generasi apapun kebutuhannya sebenarnya sama prinsipnya. Kepuasan batin, kepuasan batin. Cuma itunya aja beda fasilitasnya gitu, dari zaman ke zaman ya. Oleh sebab itu kalau saya bukan karena saya hamba Tuhan, tapi kita sebagai anak Tuhan tentu kita harus membuat anak-anak tahu bahwa tujuan hidup mereka apa sebenarnya. Mereka harus kenal Yesus, itu dia bukan salah satu Tuhan. Di antara banyak Tuhan, bukan. He is the only one. Dia itulah sumber kehidupan gitu. Di luarnya tidak ada hidup gitu. Nah kalau anak-anak saya tanam begini, akhirnya mereka, kalau mereka klik dengan Tuhan, kita lebih gampang membawanya. Kalau dia nggak klik, kita seperti dorong mobil yang mesinnya nggak nyala, dorong capek gitu. Buatlah mereka klik, ya nggak bisa lepas, kita tentu beri contoh teladan, tapi doa kita juga kan. Tuhan temui anak saya, Tuhan temui dia secara pribadi di situasi mereka. Kalau mereka ketemu Tuhan, mereka memberikan hatinya ke Tuhan gitu. Kalau kita mendorong bisa sih, tapi agak berat gitu, agak berat gitu. Ya kenapa saya katakan demikian, mohon izin ya Pak. Ada beberapa case dari teman-teman saya juga yang notabene justru orang tuanya yang suka ngobrol sama saya, tukar pikiran gitu. Adalah begini, apakah benar setiap hamba Tuhan yang punya anak-anak itu adalah target iblis? Sehingga anak-anak hamba Tuhan itu biasanya hancur, baur, lebur dan segala macam. Padahal dari kecil udah ditanamkan, dididik sampai keras banget didikan ibaratnya firman Tuhan itu. Loh, udah tahu kan ini nggak boleh, tapi terlibat narkoba, lalu kemudian MBA, dia case by case. Bukan menyalahkan Tuhan, tetapi beliau-beliau ini sempat curhat juga. Ya saya hanya bisa mendengar dan menampung. Dan saya cuma bisa seperti yang Pak Pamit sampaikan, bahwa saya tidak punya power apapun kecuali
saya berikan kepada anak-anak saya pengenalan akan pribadi Kristus. Gitu. Tapi puji Tuhan sih saya setuju, ketika diperkenalkan pribadi Kristus, mereka benar-benar genah gitu loh. Berarti bukan masalah diperkenalkan rajin ibadahnya sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi itu, kita itu men-sharingkan apa yang kita alami bersama Tuhan. Saya suka cerita sama anak saya, dari saya dulu saya gimana Tuhan tolong angkat. Dan mereka harus tahu kisah hidup kita gitu. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan sampai kita berdoa dan Roh Kudus pasti membimbing mereka. Akhirnya mereka klik dengan Tuhan. Enak ya. Enak. Sorry, anaknya udah menikah? Belum. Waduh, anak saya duanya udah menikah. Kalau enggak, saya mau besan ini. Soalnya cari mantu yang kayak begini. Maaf, bukan nyari besannya, mantu yang bagus. Nah, ini bukan pembicaraan dengan jomblo dan gak jomblo ya. Ini topik yang akan datang. Saya usulkan, Pak. Saya usulkan tadi kan bahas sedikit tentang betapa anak hamba Tuhan itu sebagai sasaran iblis ya. Iya. Saya usulkan ada topik khusus bersama Pahat persekutuan anak hamba Tuhan. Iya. Saya beberapa kali diundang retreat pembicara mereka, dan karena saya pernah menjadi anak hamba Tuhan, tekanannya memang berbeda, lebih berbeda dibandingkan yang lain. Saya bisa nilai saya bagus ya aja anak pendeta. Iya, nilainya betul, jelek anak pendeta kok jelek, begitu. iya. Pengennya nabok aja. Jangan kan gitu. Kalau anak saya sakit aja gini. Katanya anak pendeta, kok sakit? Kok gitu sih? Jadi dia nggak. Sekali-sekali diajak itu diundang. Iya. Tapi jangan lupa undang saya juga. Iya, biar seru ya. Ya ya tetap anak hamba Dulu ya memahatin. Dulu ya memahatin gitu. Jadi memang sebenarnya ya kita bersyukur ya bahwa menjadi hamba Tuhan atau menjadi anak hamba Tuhan mungkin agak keluar sedikit. Bukan berarti itu adalah satu beban dan juga satu kutukan ya. Menjadi generasi muda pun juga bukan satu kesalahan kok, karena kita juga pernah muda ya. Pandangan yang praktis seperti yang Pak Abraham Sola katakan bahwa saya pernah muda, dia belum pernah tua, seyogyanya kita yang memahami mereka, bukan mereka yang kita paksa untuk memahami kita. Hanya dengan latar belakang firman Tuhan tadi. Itu sebabnya muncul impresi kesan bagaimana seorang Pak Halis Sempulur, saya beruntung nih bisa menikmati lompatan zaman ini ya, karena begitu praktisnya, begitu maksimalnya dan kreatifnya gitu ya. Nah, saking begitu banyak kreativitas, kita bisa lihat bermunculan pengusaha-pengusaha muda. Ini luar biasa Pak ya, pengusaha muda yang hanya dengan online. Zaman dulu kita harus dua, kalau nggak kita pinjam ke bank, kumpulin duit, modal, atau meneruskan usaha orang tua. Bahkan yang meneruskan seorang tua pun, mereka mampu untuk mengembangkan dengan cara mereka yang lebih teknologi, lebih strategis, ya kira-kira seperti itu. Nah, apakah diperbolehkan seorang anak muda di dalam Tuhan memiliki bisnis yang besar di masa muda, atau justru masa muda adalah masa di mana mereka harus memaksimalkan potensi di dalam Tuhan? Saya ingin ke Pak Haris Sempulur dulu. Memiliki bisnis yang besar boleh saja, sangat boleh, ya. Asal dilakukannya dengan jujur, ya. Jadi tetap prinsip-prinsip firman Tuhan harus ada dalam bisnis itu. Wah, senang. Pak Haris senang kalau ada anak muda yang punya bisnis yang besar. Senang. Kaget kan? Saya pikir nih nge-freeze kayak di Zoom. Loh, ini kok sinyalnya agak lemah ya. Sekali-sekali agak ngeteh lemah gitu. Supaya ngeteh itu happy lah. Jangan lihat gitu. Iya. Berarti dia menghayati di kalimat itu. Menghayati dia. Itu saya suka dengan Pak Haris Sempulur itu. Ini dia mencoba berempati dengan anak muda dengan model rambutnya. Betul-betul anak muda ini. Iya. Happy saya. Ya. Yang punya bisnis besar gitu lah. Apalagi ini bisnisnya terus dalam arti dia berjalan dari perannya Tuhan. Kalau saya bukan bilang boleh, harus. Harus dong. Jadi kalau misalnya dia besar, kita nggak usah pusing lagi cari dana Natal,
cari dana pembangunan. Udah pusing, kita mendingan program-program yang lain dan itu bisa sukses dengan catatan dalam konsep relnya Tuhan gitu. Nah, ini ada satu catatan yang masuk di saya bahwa case-nya saya persingkat saja. Justru dengan diizinkannya, bahkan di-encourage-nya beberapa generasi muda untuk memiliki jaringan bisnis yang luas dan sebagainya, justru malah meninggalkan yang kalau konteks kita adalah kasih mula-mula kepada Tuhan, meninggalkan apa yang menjadi responsibility di dalam panggilan kerohanian yang bersangkutan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana menyikapinya? Lalu apa solusinya? Itu kemungkinan ada segini. You mau sukses, fokus ke A, yang lain fokusnya kan berkurang. Iya. Itu nggak bisa dihilangkan. Kemungkinan anak muda untuk kita punya usaha besar, sukses, adalah kehilangan waktu untuk Tuhan. Tetapi kita harus cerdas, bukan sekedar jumlah waktunya, tapi efisiensi waktu itu. Seperti semakin orang sukses, orang tua, perhatian kepada anak istri berkurang waktunya. Tapi bukan soal jumlah waktunya, tapi efisiensi waktu itu yang harus kita terapkan. Family time-nya bukan soal jumlah waktunya, tapi berkualitas atau enggak family time-nya itu. Jadi kita nggak bisa menghilangkan kemungkinan dia mencintai dunia karena tinggi, tapi jangan juga ya udahlah cinta Tuhan yang ini dihilangkan, enggak. Jadi sebenarnya bisa nggak? Oh bisa. Banyak juga anak-anak Tuhan yang dekat Tuhan, tapi juga dia sukses. Saya pernah satu mobil dengan orang yang, Pak, saya bayangin ya, buka puasanya di puncak. Saya bilang, you orang sibuk, kenapa bukanya di puncak? Karena kalau di puncak itu ya kita bisa konsentrasi. Pagi-pagi saya ikut dia pulang. Kenapa? Saya harus nganter anak. Dan dia bilang begini, semakin usaha saya sukses, semakin saya harus berdoa. Nah, itu saya ingin anak-anak muda seperti itu. Saya ambil sebagai bagaimana menciptakannya itu yang pusing. Ini itu yang saya tanya. Iya, gitu bagaimana caranya itu? Iya, itu ahlinya itu nanti dibicarakan. Bukan saya ada tapi ada ahli. Memang mungkin ada, ini tidak bisa menjadi satu pakem-pakem yang absolut sifatnya ya, karena pasti ini akan ada kemungkinan ada hal-hal yang harus kita jadikan sebagai bagian di mana kita bertumbuh, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, habitnya seperti apa, kan nggak bisa juga disamakan kebiasaan gerejanya Pak Haris Sembulur dengan Pak Abraham Suala lalu disamaratakan gitu. Oh, ini pakai caranya Pak Abraham Suala. Oh, ternyata nggak berhasil. Oh, ini salah di GBI. Oh, padahal bukan begitu. Ya ini kita nggak boleh seperti itu ya. Justru salah di Pak Hari, bukan di GBI, salah Pak Hari. Justru sebenarnya dengan adanya obrolan ini akan menambah wawasan juga dan barangkali. Tapi saya setuju. Saya kunci tadi bahwa semakin kita sukses semakin kencang berdoanya. Iya. Tapi apakah semakin kencang berdoanya itu harus terlihat dengan keberadaan seseorang di dalam mempresentasikan itu, atau kita cukup memberikan trust value kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga memiliki satu good willing untuk responsibility dengan apa yang diberikan sebagai kepercayaan dari mentornya atau dari gembalanya. Kalau saya perhatikan, anak muda harus sukses. Kenapa? Karena pemberitaan itu butuh duit. Ya, dunia ini butuh duit kita. Jadi sukses itu dalam hal ini kita harus tekankan anak muda. Tapi mereka itu harus diajari sukses bersama Tuhan. Jadi mereka itu bukan dengan kekuatan sendiri sukses lalu ucapan syukur. Enggak. Ya, ini kan waktunya. Jadi akhirnya mereka di bisnis itu Tuhan tidak terlibat di situ. Ya. Yang pada akhirnya mereka dapat banyak, susahnya banyak. Iya. Deritanya banyak, dermatanya banyak gitu. Tapi kalau mereka dalam hidup keseharian dengan Tuhan, mereka betul-betul adalah seorang yang klik dengan Tuhan. Mereka melibatkan Tuhan. Tuhan, aku harus bisnis apa? Pimpin saya Tuhan. Ini yang penting. Sehingga mereka tidak lepas dari Tuhannya gitu loh.
Gitu. Tapi kalau mereka sudah berjuang sendiri, ikuti dengan akhirnya mereka dengan cara-cara yang nggak benar pasti nanti. Ya. Tapi kalau mereka tahu adalah Tuhan yang punya saham ini, maka kalau saya dalam membina dewasa muda di tempat saya bilang kamu mau bisnismu sukses, Tuhan harus punya saham di bisnismu. Kalau Tuhan nggak punya saham, you jual sendiri gitu. You hanya kasih perpuluhan di gereja. Ada berilah saham, sebab bagaimanapun juga kita kan milik Tuhan kan, gitu. Jangan takut gitu. Ya. Jadi kalau enggak, you dapat banyak, air matanya tidak kurang banyak. Oh, banyak orang dapat banyak itu perusahaannya tidak kurang banyak. Ya. Jadi kalau saya membimbing anak muda, you itu harus melibatkan Tuhan penuh, harus bisa apa Tuhan. Anak-anak muda saya ajar, mulai doa sekarang. Kalau saya bilang pasangan muda, anak baru melahir doakan dia, siapa pasangannya, Tuhan siapkan, arahkan hatinya. Supaya anak ini betul dipimpin oleh roh Tuhan. Kalau roh Tuhan itu ahli ekonomi yang paling canggih. Ya. Kenapa tidak banyak orang mengandalkan Tuhan? Karena dia salah. Dia pikir Tuhan cuma jagonya masalah rohani. Gitu. Tuhan itu dia tahu segala-galanya, betul. Dia bisa akses semua orang. You ahli boleh, tapi you nggak punya kesempatan. Ya. You kerja giat boleh, tapi you kalau nggak punya link, siapa yang tahu semua? Tuhan. Ya. Dia bisa gerakan si A, si B, si C gitu, atau bukan kamu. Ya. Gitu loh. Saya sambungkan ya. Semakin kita akan sukses, kita harus semakin getol juga untuk berdoa. Karena Tuhanlah yang memiliki dan mengetahui segala. Jadi kalau dia suksesnya tidak dia sadari karena Tuhan, dia pasti doanya kurang. Ya. Pasti. Sehingga dengan itu ada nilai kejujuran dan konsep-konsep kebenaran yang akan diimplementasikan dalam menjalankan bisnisnya. Pertanyaan terakhir, saya nggak tahu ini apakah ini keluar konteks atau tidak, tapi ini sebenarnya relevan dengan keadaan sekitar. Menghadapi isu resesi global. Jadi ini ada dualisme pemikiran. Yang pertama berpikir, ini bukan saatnya untuk terlalu banyak berdoa dan pelayanan di gereja. Tapi ini saatnya untuk memaksimalkan dan menghemat, mengikat-ikat pinggang untuk menghadapi resesi. Tapi tidak meninggalkan esensi sebagai orang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah justru kita harus semakin banyak duduk diam di hadirat Tuhan. Tapi kalau kita gunakan kalimat ini kan terlalu apa ya? Kurang praktisnya itu nggak kelihatan gitu. Pasif. Iya, iya kan? Iya. Jadi silakan. Saya ingin pandangan Pak Bun minta dulu supaya praktisnya. Kalau saya lihat mereka salah memahami sebab hidup ini tidak ditentukan situasi. Okay. Kita anak Tuhan harus mengendalikan situasi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Alkitab bilang apa? Kalau kamu punya hikmat, panjang umur di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan kehormatan. Hikmat. Ya. Tuhan itu adalah hikmat. Allah telah menjadikan Kristus itu hikmat kita. It's more than just ideas ya. Jadi kita tidak boleh lupa. Kita memang kita tidak lupa situasi kita alami. Ya. Mungkin tahun depan resesi. Ya. Jangan takut. Kita kan terang, kita garam dunia. Sebab itu kalau kita tidak lekat sama Tuhan sumber hikmat itu, wah kita kegulung oleh situasi. Ya. Karena kita nggak boleh jadi victim. Ya. Kita harus jadi victor. Kenapa? Karena roh Tuhan ada pada kita. Dia memberitahu kita hal yang akan datang. Gitu. Anak Tuhan itu kita bangkitkan ini gitu. Dan saya meyakini kita hidup orang benar itu oleh iman, oleh apa yang Tuhan firmankan, bukan oleh situasi zaman. Ada value yang luar biasa. Don't be as a victim, but Victor. be as a victor. Pak Hari Sempulur. Gini, jadi ini tentang anak muda ya, jangan takut tentang hal ini. Kenapa? Karena ketika Mesir akan mengalami resesi waktu itu, lihat ya kita Iya, Yusuf. Yang dikasih mimpi siapa? Yusuf. Fir'aun. Firaun. Yang mengartikannya Yusuf, ya. Yusuf. Betul. Hikmat, iya. Iya. Itu anak muda loh. Karena dia dapat hikmat. Dapat hikmat. Iya. Nah, rahasianya anak muda Yusuf ini apa? Tadi dekat Tuhan. Iya. Sehingga Yusuf berani ngomong sama Fir'aun, tenang. Menarik nih Pak. Ya. Saya mau izin saya potong. Menarik. Saya pernah mengatakan itu. Lalu ada satu tanggapan. Dari mana saya tahu Yusuf itu dekat sama Tuhan? Gak pernah tuh ditulis dia berdoa atau apa, beda kan dengan apa semua sejarah yang dikatakan bagaimana Musa berdialog dengan Tuhan. Dan menurut anak muda ini kan hanya kesimpulan pastor aja sebagai pendeta hamba Tuhan karena semuanya baik. Coba berikan saya bukti.
salah satu kalimat yang keluar dari mulut Job adalah gini, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Dia merasa selama ini dia dekat dengan Tuhan, betul sekali. Ya, dan akhirnya Tuhan berbicara lewat anak muda ini, dan anak muda ini punya hikmah, bukan hanya Yusuf yang diselamatkan, tapi seluruh Mesir dan negara-negara tetangga. Nah, kan? Betul sekali, betul sekali. Ya, jadi ketika kita menjadi Victor, kita membawa satu faktor yang sifatnya masif, dan itu semua source-nya adalah dari hikmat akibat kedekatan dan kelekatan dengan Tuhan, sehingga bukan situasi yang mengendalikan emosi, pikiran, jiwa, perasaan, tetapi ia mampu mengendalikan semuanya. Makanya walaupun dibawa penjara, dilupakan oleh orang yang sudah dibantunya, di fitnah, ia tetap konsisten di dalam situ. Oke Pak, makasih Pak Sebelur, Pak Abram Suala. Ya, kalau ditanya, memang di Alkitab tidak tercatat seperti di kitab Daniel doa. Iya, dia 3 kali sehari. Tapi dari catatan Alkitab ketahuan bahwa dia itu berkualitas. Contoh sebelum Yusuf meninggal di Kejadian pasal 50, saya tertarik pada ayat 20. Yusuf itu menanggapi kakak-kakaknya ketika ketakutan akan dibalas dendam. Ya. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka. Itu udah ketahuan kualitasnya luar biasa, betul. Nggak perlu dikasih tahu dia doa 10 kali. Ada satu lagi kualitasnya dahsyat. Ketika dia jadi budak, diangkat Potifar jadi kepala rumahnya. Dia mengatakan ketika istri Potifar mau fitnah dia mengatakan bagaimana aku berdosa kepada Allah. Dia tidak bilang kepada Potifar loh. Dia mengangkat aku. Dia seorang punya konsistensi, integritasnya itu beda. Dia nggak bilang bagaimana aku berdosa kepada Tuhan yang angkat saya, suaminya maksudnya. Dia bilang bagaimana berdosa kepada Allah, gitu. Itu kan memang dia kualitasnya beda. Dia mencintai Tuhan melebihi yang mengangkat dia gitu. Saya mau nangis sebenarnya, tapi nangis karena apa? Masgul, ada rasa masgul ya. Ada rasa masgul. Kita bicarakan ini ada rasa masgul. Ada suatu keterikatan emosional karena kita juga merasakan betapa indahnya dekat dengan Tuhan. Makanya bicara ini pasti ada rasa masgul di dalam dada. Apakah masih ada rasa masgul itu kepada anak-anak muda kita? Apakah kita juga masih punya rasa masgul ketika melihat mereka sebagai generasi yang akan memegang tongkat estafet itu? Konklusi kita pada hari ini adalah kita bukan lagi ditentukan oleh situasi dan keadaan yang ada di sekeliling kita. Justru for one good reason why Anda dan kami semua menjadi hamba Tuhan di Gereja Betel Indonesia adalah satu hal. Kita bukan menjadi victim. Hamba Tuhan pun juga harus jelas absolutely jadi victor. Amin. Faktor yang membawa satu dampak yang maksimal sehingga lahirlah person to person dalam satu generasi, dalam satu komunal di mana mereka hanya based on hikmat daripada Tuhan. Apa yang muncul? Kualitas. Karena kualitas tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan kualitas yang hanya berbasis kedekatan dengan Tuhan, itulah yang akan mampu menaklukkan dunia ini. Sekalipun resesi, kami sepakat mengatakan, jangan pernah takut anak muda. Amin. Haleluya. Ya, saya percaya, saya juga nggak takut Pak. Mau resesi, mau apa, saya nggak takut. Kenapa? Karena juga belum ada juga usaha yang terlalu besar. Jadi ya biasa-biasa saja. Itu pernah ada anak muda begitu. Saya nggak takut, mau resesi kayak Pak. Mau apa? Oh, saya nggak pernah takut. Wah, imanmu luar biasa. Kok bisa ya? Ya karena saya juga belum pernah usaha apa-apa sih. Apa yang ditakutin? Ada orang ditipu 1 miliar, 2 miliar. Saya nggak takut ditipu 1 miliar. Kenapa? Karena saya nggak punya duit segitu. Karena imannya. Mana bisa orang nipu saya 1 miliar, duit saya nggak segitu. Makanya bersyukurlah. Iya, semoga pembicaraan kita pada saat ini memberikan satu banyak sekali nilai yang berkualitas. Dan tertawa-tertawa kita pun juga tertawa berkualitas ya. Bukan tertawa dalam tangis ya. Terima kasih Pak Hari Sempulur, Pak Abram Suala. Salam hormat dalam kenal kami untuk semua sidang jemaat yang ada di tempat Anda gembalakan. Pak meminta terima kasih sudah share pengalaman yang luar biasa. Dan terima kasih buat Bapak Ibu dan juga anak-anak muda, terutama hamba Tuhan muda yang Anda masih diizinkan Tuhan untuk bekerja, berkarir. Mari kita maksimalkan semua potensi yang ada. Jangan takut dengan resesi. Yang harus terjadi adalah resesi harus takut dengan kita. Karena kita punya kualitas anak raja. Tuhan berkati.
Sampai jumpa di ngeteh berikutnya. Kita ngeteh. Ngeteh.